Saudara, kita akan belajar lagi tentang pengetaraan Maria dalam sejarah keselamatan. Ajaran dogmatis Gereja Katolik tentang Maria sebagai pengantara segala rahmat. Sahabatku, pernah kali mendengar salah satu ungkapan klasik mengenai Maria yang berbunyi, Per Mariam ad Jesum. Syukurlah jika pernah, namun jika belum, dalam artikel ini sahabat diajak untuk tidak hanya mendengar dan membaca ungkapan klasik itu, tapi juga diajak untuk mengerti makna yang tersembunyi di baliknya. Banyak teolog dan para pemikir besar gereja, baik pada abad pertama seperti Yohanes Chrysostomus, Origenes, Ignatius Antioquia, dan para bapak Kapadokia pada abad pertengahan seperti Agustinus dan Thomas Aquinas, maupun pada abad modern seperti Karl Rahner, Yohanes Paulus II, dan Benedictus XVI, mengakui bahwa berbicara tentang Bunda Maria tidak pernah cukup, tidak pernah tuntas, dan tidak pernah habis-habisnya. De Maria num quam satis. Peranan Maria dalam kehidupan gereja tetap aktual untuk direfleksikan guna menanggapi situasi zaman yang dinominasi oleh tawaran akan relevansi radikal di berbagai aspek kehidupan manusia. Sejak Sang Sabda menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Lukas 1:26-38, misteri lahir keselamatan itu diwahyukan kepada kita, yang oleh Tuhan dijadikan tubuhnya melalui Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Mengenal sosok Maria dalam sejarah keselamatan berarti mengamini keselamatan itu dalam Kristus. Dari Maria kita sampai kepada Kristus. Per Mariam ad Jesum. A. Pola kepengentaraan Maria dalam Lumen Gentium bab 8. Melalui Lumen Gentium bab 8, Konsili Vatikan kedua secara khusus hendak menampilkan posisi Maria dalam tata keselamatan manusia sebagai peristiwa agung inkarnasi Allah menjadi manusia. Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga dalam Yesus Kristus, Efesus 1:3. Ia dikandung oleh seorang perawan di Nazaret, dan dengan kehadiran misteri agung ini dimulailah sejarah baru, yakni sejarah penyelamatan dan keselamatan manusia. Bagaimana gereja melihat relasi inkarnasi dengan peran Maria dalam keselamatan? Gereja memandang posisi Maria dalam tata keselamatan melalui pandangan dalam diagram 1 yang berikut. Gambar 1 menunjukkan pandangan kebanyakan orang Katolik pada tahun-tahun pra-Konsili Vatikan II. Setidaknya pandangan ini lebih banyak dianut oleh para teolog maksimalis. Maria secara penuh bersatu dengan Kristus, putranya. Kesatuan Maria dengan Yesus dalam ketergantungan dengan Kristus tidak menembus sungguh-sungguh atau tidak mencapai kepenuhan, meskipun itu dapat dan mungkin terjadi. Gelar Maria ditujukan dalam diagram ialah Mediatrix Omnis Gratiae, Maria pengantara segala rahmat. Sedang dalam gambar 2, Maria dipandang sebagai anggota gereja yang secara penuh karena ia bersatu dengan anggota gereja lainnya. Maria pun membutuhkan rahmat penebusan khusus, menebus Kristus. Maria ditampilkan sebagai Maria manusia yang turut tersengat Iya, mari kita lihat lagi ke bawah. Pola pengetaraan. Nah, ini dia.
Sedangkan dalam gambar 2, Maria dipandang sebagai anggota gereja secara penuh karena ia bersatu dengan anggota gereja lainnya. Maria pun membutuhkan rahmat penebusan Kristus. Maria ditampilkan sebagai manusia yang turut tersengat oleh kuasa dosa. Gelar yang digunakan untuk memperlihatkan posisi dan situasi posisi Maria dalam gambar ini ialah Mater Ecclesiae, Maria Bunda Gereja. Maria sungguh-sungguh hadir dan sebagai bunda dalam hidup dan persiarannya gereja di dunia ini menuju tanah terjanji. Dalam artikel 54, Bunda Maria ditampilkan sebagai seorang ibu yang unik dari semua ibu karena ia melahirkan seluruh Kristus secara jasmani maupun rohani melalui rahmat imannya. Karena itu tidak mengherankan jika Maria menduduki tempat paling luhur sesudah Kristus dan paling dekat dengan saudara-saudarinya, putranya. Ia menjadi gambar sempurna umat manusia yang dilahirkan kembali, yakni gereja dalam mencapai buah keselamatan yang menerima hidup ilahi melalui Roh Kudus. Maria merupakan gambar seorang manusia yang juga ditebus dengan cara yang paling sempurna, yang paling agung. Ia dikusertakan dalam menyelamatkan umat manusia dengan corak penyelamatan yang sama dengan dilakukan oleh gereja. Gereja adalah perantara keselamatan yang digabungkan dengan satu-satunya penyelamat dari Yesus Kristus. Dalam melaksanakan rencana agung karya keselamatan Allah sejak permulaan waktu, Maria ada pokok sempurna gereja sebab di dalam dirinya terpenuhi keibuan yang sempurna dan ia juga adalah membela Kristus yang sempurna seperti dikatakan konsili berikut. Dialah yang unggul di tengah umat yang rendah dan miskin, yang penuh kepercayaan mendambakan serta menerima keselamatan daripadanya. Akhirnya ketika muncul ia, Putri Sion yang amat mulia, sesudah memenuhi janji lama dan menantikan, genaplah masanya. Mulailah tata keselamatan yang baru ketika Putra Allah mengenakan kodrat manusia daripadanya untuk membebaskan manusia dari dosa melalui rahasia-rahasia hidupnya dalam daging. Lebih lanjut, Konsil Vatikan II menegaskan bahwa esensi kepengetaran Maria sama sekali tidak berlawanan, bersaing atau bahkan bertentangan dengan pengentaran Kristus. Kepengetaran Maria tergantung sepenuhnya pada kepengetaran Kristus dan Maria sama sekali tidak menghalangi persatuan antara umat beriman dan Kristus, malah memajukan persatuan itu. Allah telah menentukan Maria menjadi ibu bagi Sang Sabda. Meskipun begitu, Maria menerima segala ketetapan Allah dengan ketaatan iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar dalam karya penyelamatan untuk mengembalikan hidup jiwa-jiwa kepada Allah. Inilah dasar mengapa gereja menjadikan Maria sebagai ibu dalam tata rahmat. Maria bekerja sama dengan Roh Kudus. Ia bebas berkata, terjadilah padaku, terhadap pekabaran malaikat agung, malaikat Allah. Jawaban ini bukan berarti Allah menghendaki agar pelaksanaan rencana keselamatannya tergantung pada manusia, melainkan menurut rencana Allah, sesuai pada gilirannya yang mengambil penyelamatan diucapkan dengan penuh kepercayaan, seperti Maria demi keselamatannya. B. Kepengentaran Maria pada pesta perkawin di Kana. Yohanes 2:1-11. Peran keselamatan memang didasarkan pada kenyataan bahwa Maria melahirkan juru selamat yang historis dan dalam kasih serta kepercayaannya. Ya, saudara, saya kira cukup dulu. Yang ini kita cukup sampai sini. Terima kasih.